Benarkah isu kiamat akan terjadi pada 15 Ramadan 1441 Hijriah besok? Yang viral membuat umat cemas. Hanya saja, tanda-tanda kiamat bisa diamati oleh manusia agar bersiaga. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Ad-Dukhan ayat 10-15 mengabarkan tentang salah satu peristiwa di akhir zaman, yakni kemunculan Ad-Dukhan. Allah Ta'ala berfirman, "Maka tunggulah hari ketika langit membawa dukhan atau kabut yang nyata, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih." Quran Surat Ad-Dukhan ayat 10-11. Tafsir Al-Omam Al-Qurtubi menjelaskan makna Ad-Dukhan dalam 3 pendapat. Pertama, Ad-Dukhan adalah salah satu tanda hari kiamat yang belum terjadi. Di antara yang berpendapat demikian adalah Ali ibnu Abbas, ibnu Amr, Abu Hurairah, Zaid bin Ali, Al-Hasan, dan ibnu Abi Mulaikah. Kedua, Ad-Dukhan adalah khayalan yang menimpa kaum Quraisy ketika mereka mengalami kelaparan ekstrim atas doa Rasulullah SAW. Orang-orang pada masa itu seperti melihat dukhan atau asap di antara langit dan bumi. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud. Ketiga, Ad-Dukhan adalah debu yang mengepul di hari Fatu Makkah sehingga menutupi langit. Ini adalah pendapat Abdul Rahman Al-Araj. Tafsiran pertama adalah tafsiran sesuai makna dasar rajih oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ayat di atas juga menunjukkan akan adanya Ad-Dukhan sebagai salah satu tanda hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam hadits dari Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian melihat 10 tanda bencana penenggelaman manusia ke tanah di negeri barat, negeri timur, dan di Jazirah Arab. Terjadi Ad-Dukhan, munculnya Dajjal, munculnya Da'bah, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, munculnya api yang keluar cekungan Aden yang mengusir manusia." Hadis riwayat Muslim nomor 2901. Ad-Dukhan bentuknya berupa asap yang jika mengenai orang yang beragama Islam maka mereka merasakan seperti pilek. Sedangkan jika mengenai orang kafir, akan keluar cairan dari kuping mereka dan merasakan kesakitan yang luar biasa. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Akan datang dukhan atau asap kepada manusia di hari kiamat yang memasuki pernapasan mereka, sehingga mereka akan merasakan seperti pilek." Hadis riwayat Muslim nomor 2798. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Rabb kalian memperingatkan kalian dari 3 hal. Asap yang jika mengenai orang muslim maka mereka merasakan seperti pilek. Sedangkan jika mengenai orang kafir, maka mereka akan sesak nafas dan keluar cairan dari kuping mereka. Kemudian yang kedua, munculnya Da'bah. Yang ketiga, munculnya Dajjal." Hadis riwayat Tabrani dihasankan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya 7 atau 235. Allah Ta'ala berfirman, "Mereka berdoa, 'Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu, sesungguhnya kami akan beriman.'" Quran Surat Ad-Dukhan ayat 12. Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan, sebagian ulama mengatakan maksud ayat ini, kaum Quraisy datang kepada Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Jika Allah lenyapkan azab ini, kami akan masuk Islam." Kemudian ternyata mereka melanggar janji mereka. Qatadah mengatakan bahwa azab yang dimaksud dalam ayat ini adalah Ad-Dukhan. Sebagian ulama mengatakan maknanya adalah musibah kelaparan. Tafsir Al-Qurtubi. Memiliki Al-Quran dan hadits tersebut mengingatkan kembali jika saat ini yang terpenting adalah mengumpulkan bekal untuk menghadapi kiamat, taubat, dan perbanyak amal saleh sehingga kita punya bekal. Kiamat itu sudah pasti datang. Soal kapan, itu hanya Allah yang tahu. Hikmah dari kejadian pandemi virus corona yang berlangsung 6 bulan terakhir ini agar manusia memperbanyak amal sebagai bekal di akhirat, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi Tuhannya, hingga dia ditanya tentang 5 perkara, yaitu tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan, tentang hartanya dari mana ia dapatkan, dan dalam hal apa
hartanya tersebut ia belanjakan, dan apa saja yang telah ia amalkan dari ilmu yang dimilikinya. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2416.